Sementara pemirsa, pihak Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang pra-peradilan hingga sidang terpaksa ditunda. Bagaimana perjalanan proses pengajuan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Apakah akan terbentur oleh berkas perkara yang telah diserahkan ke Kejaksaan? Berikut kami hadirkan rangkumannya untuk Anda. Ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik, ada apa? Apalagi yang akan dilakukan, apalagi yang akan diperbuat oleh Peggy Setiawan. Kasihan anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Kalau seperti itu demikian semakin terang benderang ada desain dalam persoalan ini. Semakin jelas ini ada desain. Mau ditinggal, kami akan terus melawan persoalan ini ya. Kami akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang bersalah. Begitulah ungkapan kekecewaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah ditunggu-tunggu publik, sidang pra-peradilan Peggy batal digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan Polda Jabar tidak hadir. Padahal pengajuan sidang pra-peradilan Peggy ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang. 26 Mei 2024, Peggy Setiawan ditangkap setelah polisi menyebarkan 3 DPO. Namun Peggy alias Perong menjadi satu-satunya pelaku yang ditangkap dari DPO tersebut, sementara sisanya dianggap tidak ada karena kurangnya alat bukti. Usai penangkapan itu, pembuktian Peggy Setiawan sebagai pelaku oleh kepolisian diuji. 31 Mei 2024, 3 rekan kuli bangunan tempat Peggy bekerja, Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu, memberikan keterangan ke Ditreskrimum Polda Jabar bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi di Cirebon. Di bulan yang sama, Saka Tatal, terpidana yang telah menjalani hukuman 3 tahun penjara, mengaku menjadi korban salah tangkap. Ia juga tidak kenal Peggy Setiawan. Tidak hanya itu, Liga Akbar yang sempat bersaksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki justru mengaku tidak mengetahui sebenarnya penganiayaan dalam kronologi peristiwa sesuai BAP. Atas pertimbangan-pertimbangan itulah, kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan dan sidang direncanakan digelar pada 24 Juni 2024. Namun sayang, meskipun Majelis Hakim Eman Sulaiman dan tim kuasa hukum Peggy sudah datang, Polda Jabar tidak hadir alias mangkir dalam sidang pra-peradilan. Sidang pun akhirnya diundur hingga Senin 1 Juli 2024 mendatang. Di sisi lain, berkas perkara Peggy Setiawan telah dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati, Jawa Barat. Pihak Kejati akan melakukan penelitian selama 14 hari sesuai KUHP. Pertanyaannya, apakah ini sebuah strategi menunggu hingga pelimpahan berkas Peggy di Kejati Jabar selesai diteliti dan menggugurkan pra-peradilan? Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Lembaga Kajian Strategis Kepolisian atau LEMKP, Edi Hasibuan menilai kasus Peggy akan berlanjut atau tidak, bergantung pada keputusan dari jaksa. Edi berpandangan jika berkas tersangka Peggy sudah lengkap atau P21, maka pra-peradilan tidak perlu lagi dilakukan. Untuk memastikan ya, kasus ini jalan atau tidak kan nanti tergantung putusan daripada jaksa ya. Jaksa akan melihat, akan menilai ya, berkas yang diajukan oleh kepolisian ya, apakah itu sudah memenuhi syarat atau tidak ya. Nanti jaksa yang akan memberikan penilaian dan memberikan petunjuk ya, apa yang misalnya yang dibutuhkan, apa yang kurang ya dari berkas-berkas yang diajukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ya. Saya kira mungkin ini ada kaitannya juga dengan berkas yang sampai saat ini disampaikan oleh penyidik Polda Jawa Barat ke kejaksaan ya, sebagai penuntut umum ya. Baik, jadi apakah Anda melihatnya bahwa polisi sengaja mengulur-ulur waktu agar berkas Peggy di kejaksaan kemudian segera dinyatakan lengkap dalam kurun waktu kurang dari 14 hari sehingga pokok perkaranya bisa segera disidangkan dan pra-peradilan ini gugur begitu ya Pak Edi?
Ya, tentunya memang ini akan menjadi dasar polisi ya. Ketika misalnya jaksa menetapkan, jaksa memberikan suatu putusan bahwa berkasnya sudah lengkap ya, dengan sendirinya maka pra peradilan ini memang tidak perlu dilakukan ya. Karena memang sebetulnya yang utama itu adalah di pengadilan ya. Pengadilan ini akan diuji oleh pengadilan ya. Dan sekarang saya kira tinggal menunggu putusan daripada jaksa ya, yang ditunjuk sebagai penuntut umum di dalam kasus Peggy ini ya. Ya, kita juga belum tahu persis ya apakah memang apa yang menjadi alasannya. Tapi mungkin ini lebih kepada strategi daripada proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ya. Baik, sidang ini diundur dan dilanjutkan kembali atau dimulai pada 1 Juli mendatang. Apakah nantinya pada tanggal 1 Juli polisi kemudian hadir, kemudian sidang pra peradilan berjalan selama 7 hari? Mungkinkah ada celah kejaksaan bisa melengkapi berkas-berkas Peggy di sepanjang kurun waktu tersebut? Ya, sih diharapkan memang demikian ya. Semakin ada putusan dari jaksa sebagai penuntut umum di sini ya, tentu ya akan semakin baik ya. Apa yang menjadi, karena memang hasil kerja daripada penyidik Polda Jawa Barat ini nanti akan dinilai ya, seberapa penting cukup buktikah apa yang diajukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ketika misalnya menetapkan ya Peggy sebagai tersangka. Saya kira nanti akan ada petunjuk-petunjuk jaksa nanti setelah kasusnya mereka pelajari ya. Karena berkas ini kan kemarin sudah diserahkan kepada kejaksaan ya, JPU ya. Kemudian nanti JPU akan memberikan suatu penilaian, menganalisa berkas-berkas yang diajukan itu apakah sudah cukup atau tidak ya. Baik, apakah ini juga menunjukkan bahwa bukti-bukti yang dimiliki polisi terkait keterlibatan Peggy ini lemah, Pak Edi? Lemah saya kira tidak ya, karena kalau yang pengalaman yang kami lihat selama ini ya, ketika misalnya Polri menetapkan seseorang menjadi tersangka, tentunya memang itu melalui proses yang panjang ya. Itu melalui proses gelar perkara yang dilakukan secara berkali-kali ya. Pemirsa, Kadif Humas Polri mengakui anggotanya kurang teliti saat awal pengusutan kasus Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan, tetaplah bersama kami. Saat kerjaan gak habis-habis, harus tetap semangat. Saat macet, kita gaslah sikit, cari jalan lain. Saat rintangan di depan mata, kita maju terus, Jo. Untuk bangkitin semangat, minum Krating deh dengan 1000